Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermajlis untuk mengkaji sunnah-sunnah atau sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita menjadi semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi semakin tahu sunnah-sunnah beliau, sehingga kita punya semangat untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang akhlak malu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak lain, yaitu iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit ini merupakan akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaannya dalam banyak sekali hadis. Kenapa demikian? Kenapa menjenguk orang yang sakit ini kedudukannya sangat mulia di dalam Islam? Karena dengan akhlak ini persatuan kaum muslimin akan menjadi sangat kuat. Dengan amalan ini akan ada kedekatan secara emosional di antara pribadi-pribadi kaum muslimin. Makanya kita sangat dianjurkan untuk menerapkan akhlak yang mulia ini. Apabila ada teman kita yang sakit, maka segeralah untuk menjenguknya. Orang yang sakit itu sangat membutuhkan perhatian. Orang yang sakit itu sangat membutuhkan pertolongan. Maka jangan sampai kita tidak menjenguknya. Banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan menjenguk orang yang sakit. Di antaranya, yang pertama hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Al-Bara ibn Azib mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa naha an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan 7 hal dan melarang kami dari melakukan 7 hal juga. 7 hal ini disebutkan satu persatu, menunjukkan ya, disebutkannya 7 hal itu menunjukkan bahwa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat mendasar di dalam Islam. Dan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk melakukan 7 hal ini berkaitan dengan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Misalnya ya, ini kita sebutkan satu persatu. Amarana bi'iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, ini berkaitan dengan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Jadi orang yang sakit, kalau ada saudara kita yang sakit, maka jenguklah. Yang kedua, wattiba'il janazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengantarkan jenazah. Ini juga berkaitan antara hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Walaupun dia sudah meninggal, maka berbuat baiklah kepada dia. Ini juga sangat berpengaruh terhadap keluarga orang yang ditinggal mati oleh saudaranya atau oleh anggota keluarganya. Wa tashmitil atis. Yang ketiga, menjawab atau mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar orang yang bersin membaca alhamdulillah. Menjawab alhamdulillahnya orang yang bersin. Ini namanya tashmitul atish. Tashmit al-atis. Ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita mentashmitnya, menjawabnya dengan yarhamukallah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, yarhamukillah. Kalau tidak membaca alhamdulillah, maka tidak ada sunnah untuk membaca doa ini. Tidak ada sunnah untuk membaca atau menjawab ya dengan doa ini. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Ustaz, berarti kalau dia tidak membaca alhamdulillah kita diam saja. Maka jawabannya sebaiknya diingatkan. Sebaiknya diingatkan. Ucapkan alhamdulillah. Baru kita jawab dengan yarhamukallah. Yang berikutnya, wa ibrarul qasam awil muqsim. Membantu orang yang bersumpah untuk menunaikan sumpahnya. Membantu orang yang bersumpah untuk menjalankan sumpahnya. Yang berikutnya, wa nasril mazlum. Menolong orang yang dizalimi. Yang berikutnya, wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Wa ijabatid da'i, ini yang keenam, menjawab undangan atau mendatangi undangan. Kalau kita diundang oleh saudara kita sesama muslim, maka berusahalah untuk mendatangi undangan tersebut, terutama undangan pernikahan. Undangan walimah pernikahan, banyak dari ulama yang mengatakan wajib untuk didatangi. Kecuali ada uzur. Ya, ada alasan atau ada sesuatu yang menghalangi dia untuk mendatangi undangan pernikahan. Ketika tidak ada halangan, maka wajib mendatangi undangan pernikahan.
Termasuk di antara uzur yang banyak terjadi di zaman ini adanya kemungkaran-kemungkaran di acara pernikahan. Itu bisa dijadikan sebagai uzur atau halangan yang dibenarkan dalam syariat untuk tidak mendatanginya. Wa ifsya'is salam, ya, menyebarkan salam. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, 7 hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan oleh Bara' ibn Azib dalam hadis ini bahwa itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan ini sunnah-sunnah ini kalau kita terapkan, maka persatuan di antara kaum muslimin akan sangat kuat sekali. Dan ketika persatuan kaum muslimin itu sangat kuat sekali, maka akhirnya kaum muslimin akan menjadi kaum yang maju, ya. Karena mereka bisa bekerja sama dengan baik, ya. Kalau mereka menginginkan adanya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif, itu akan didukung oleh semua elemen masyarakat. Dan ini sangat baik dan sangat kuat pengaruhnya terhadap kekuatan Islam dan kaum muslimin. Makanya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, berusahalah sekuat tenaga sebaik mungkin untuk melakukan sunnah-sunnah ini. Ya, jadi kalau ada yang sakit, jenguklah dia. Kalau ada yang meninggal, berusahalah untuk mengantarkan jenazahnya. Kalau ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Kalau ada orang yang berat menunaikan sumpahnya, berusahalah untuk membantunya. Kalau ada orang yang dizalimi, maka berusahalah untuk menolongnya. Kalau ada undangan yang datang kepada kita, berusahalah untuk mendatanginya sebisa mungkin. Luangkan waktu untuk saudara kita, kemudian sebarkanlah salam di tengah-tengah kita. Dengan salam, ya, dengan tersebarnya salam di tengah-tengah kita, maka antara seorang muslim dengan muslim lainnya akan saling mendoakan dengan doa-doa yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Keselamatan, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat kita butuhkan. Kalau kita sebarkan salam di tengah-tengah masyarakat, maka kebaikan akan sangat kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Wa nahana, ini kata Al-Bara' ibn Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami, tadi disebutkan 7 larangan. Nahana an khawatim aw an takhattumin bidzahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memakai cincin dari emas. Untuk memakai cincin dari emas. Ya, ini bagi laki-laki. Adapun bagi kaum perempuan, maka dibolehkan menggunakan perhiasan dari emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan sutra di tangan kanan beliau dan menjadikan emas di tangan kiri beliau. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya 2 hal ini diharamkan untuk umatku yang laki-laki, tapi dihalalkan untuk umatku yang perempuan. Ini menunjukkan bahwa larangan memakai cincin dari emas itu khusus untuk laki-laki. Adapun untuk yang perempuan dibolehkan menggunakan cincin dari emas. Wa an syurbin bil fiddah. Yang kedua, Rasulullah melarang kami untuk
meminum dari wadah yang terbuat dari perak. Wadah yang terbuat dari perak. Kalau dari perak saja dilarang, apalagi dari emas. Tidak boleh ya kita menggunakan wadah-wadah dari perak, apalagi dari emas. Karena nantinya hal tersebut akan kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya wa 'anil mayafir. Ini yang setelahnya semuanya berkaitan dengan sutra. Ini ada 1, 2, 3. Iya. Empat. Lil mayafir, al-qissi, lubs al-harir, istabrak, wattibaj. Iya, 5. 5 ini semuanya ada kaitannya dengan sutra. Ini yang ketiga berarti wa 'anil mayafir. Rasulullah melarang kami untuk menggunakan pakaian dari sutra yang biasanya dipakai di atas pakaian yang lain. Jadi ada pakaian, di atasnya ada tambahan lagi. Tambahannya terbuat dari sutra. Itu yang disebut dengan al-mayafir. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang keempat, wa 'anil qassi. Wa 'anil qassi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memakai pakaian yang terbuat dari katun yang dicampur dengan sutra. Ya ada sutranya. Dia dari katun, kemudian dicampur dengan sutra. Ini pun dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an lubsil harir. Dan dari memakai harir, ya, memakai sutra. Ini sutra murni. Wal istabrak. Wal istabrak. Ini juga berkaitan dengan sutra. Sutra yang tebal. Sutra jenis tebal. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waddibaj. Dan yang terakhir adalah sutra yang sangat bagus kualitasnya. Ya, sutra yang paling bagus. Ini anak sendiri kalau suruh membedakan di kain-kain ini anak tidak bisa ya. Anak hanya membaca penjelasan para ulama berkaitan dengan jenis-jenis pakaian ini. Para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Jadi yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7. Yang dua berkaitan dengan emas dan perak. Yang 5 berkaitan dengan sutra. Dan yang berkaitan dengan sutra ini juga khusus bagi laki-laki. Yang berkaitan dengan sutra ini juga khusus bagi laki-laki. Karena ada hadis tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang atau menjadikan sutra di tangan kanan dan menjadikan emas di tangan kiri. Kemudian Rasulullah mengatakan kedua benda ini diharamkan untuk umatku yang laki-laki tapi dihalalkan untuk umatku yang perempuan. Ya, sehingga yang berkaitan dengan sutra di hadis ini dan itu 5 ini dibolehkan untuk yang perempuan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, inti dari hadis ini yang diinginkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah adalah yang pertama tadi, amarana bi'iyadatil marid.
Rasulullah memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Ketika menjenguk orang yang sakit ini dinomor satukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka ini menunjukkan kedudukan amalan ini yang sangat tinggi. Rasulullah mengatakan, Al-Bara' ibn Azib mengatakan, Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan 7 hal. Yang disebutkan pertama kali adalah menjenguk orang yang sakit. Maka ini menunjukkan bahwa menjenguk orang yang sakit itu amalan yang sangat mulia. Makanya dinomor satukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At'imu al-ja'i'." Berikanlah makan kepada orang yang lapar. Wa'udu al-marid, dan jenguklah orang yang sakit. Wa'udu al-marid, jenguklah orang yang sakit. Wafukku al-'ani, dan bebaskanlah tawanan. Ini 3 perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya berkaitan dengan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau ada yang kelaparan, yang kekurangan, maka berikan mereka bantuan, ya, terutama bantuan makan. Kalau ada yang sakit, maka jenguklah. Kalau ada yang tertawan oleh musuh, maka berusahalah untuk membebaskannya. Ini semuanya berkaitan dengan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau ini kita lakukan, maka ini akan mempererat dan memperkuat persatuan kaum muslimin. Hadis yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah bersabda, "Udu al-marid," jenguklah orang yang sakit. "Wamshu ma'al janaiz," dan berjalanlah bersama jenazah-jenazah. Maksudnya antarkan jenazah ke kuburan. "Tudzakkirkumul akhirah." Hal tersebut bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. 2 amalan ini termasuk di antara manfaatnya mengingatkan kita kepada akhirat. Ada orang yang sakit, ya, kita jenguk. Biasanya kita akan ingat akhirat. Kita menghibur orang yang sakit itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Sabar, insya Allah jadi penghapus dosa. Berkaitan dengan akhirat. Sabar. Kalau kita sabar, insya Allah pahalanya ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat agung. Sabar, insya Allah nanti di akhirat kita mendapatkan nikmat yang besar. Ya, dengan menjenguk orang yang sakit, kita akan diingatkan dengan kehidupan-kehidupan akhirat. Begitu pula mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini benar-benar akan mengingatkan kita kepada hari akhir. Bahwa nantinya kita juga akan seperti itu. Ada saatnya jenazah kita akan diangkat oleh orang-orang, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Kemudian setelah itu kita sendirian di sana, kita mempertanggungjawabkan semua amalan kita ketika di dunia. Kalau kita baik, maka di sana kita akan mulia, di sana kita akan mendapatkan nikmat. Kalau kita buruk, ya, maka di sana kita akan sengsara, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. 2 amalan ini benar-benar bisa mengingatkan kita kepada hari akhir. Baik, yang berikutnya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Thalathun kulluhunna
haqqun ala kulli muslim. Ada 3 amalan yang semuanya adalah diwajibkan kepada setiap muslim. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Yang ketiga, watashmitul atis idza hamidallaha azza wa jal, menjawab hamdalahnya orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallah. Menjawab hamdalahnya orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Ini di sini disebutkan haqqun ala kulli muslim. 3 amalan ini merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada setiap muslim. Ini menunjukkan pentingnya amalan ini bagi kita. Sesuatu yang wajib itu sesuatu yang sangat dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang wajib itu pasti manfaatnya sangat besar bagi seorang hamba. Kalau ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa kewajiban tersebut murni untuk kebaikan kita. Kenapa kita wajib sholat 5 waktu? Jawabannya karena sholat 5 waktu itu sangat kita butuhkan. Karena sholat 5 waktu itu sangat besar manfaatnya untuk kita. Kalau sholat 5 waktu itu tidak sangat kita butuhkan, tidak sangat besar manfaatnya untuk kita, maka Allah tidak akan mewajibkan. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau ada kewajiban, ingatlah bahwa itu sangat kita butuhkan dan itu sangat besar manfaatnya untuk kita. Yang berikutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang diwajibkan atas muslim yang lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Ada yang bertanya, 6 itu apa saja wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berpapasan atau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Apabila kita bertemu dengan seorang muslim, ucapkanlah salam untuk dia. Itu hak dia. Dan orang yang paling baik adalah orang yang memulainya dengan salam. Orang yang paling baik dari keduanya adalah orang yang memulai untuk mengucapkan salam. Maka bersemangatlah untuk menjadi yang terbaik. Berlomba-lombalah untuk mengucapkan salam. Seorang muslim, dia punya hak dari kita untuk kita ucapkan salam kepadanya. Baik kita kenal dia atau kita tidak mengenalnya. Jangan sampai kita mengucapkan salam hanya kepada yang kita kenal saja. Karena ini tanda yang tidak baik. Ini termasuk tanda hari kiamat. Tanda sudah dekatnya hari kiamat, di antaranya ketika seorang muslim itu hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Maka jangan sampai kita melakukan hal ini. Ucapkanlah salam kepada setiap muslim. Karena pernah menemani Syekh Abdul Razak ke pasar ketika itu beliau mau balik ke Madinah. Beliau ingin ditemani untuk membeli oleh-oleh. Subhanallah, beliau menerapkan adab ini. Setiap ketemu salam, setiap ketemu salam. Ketemu orang di pasar selalu salam.
Ana tanya, Syekh, bagaimana kalau mereka orang yang bukan muslim? Kata beliau, yang penting kita tidak tahu bahwa dia bukan orang di luar Islam. Karena mayoritas masyarakat di sini adalah orang muslim. Yang penting kita tidak tahu bahwa yang kita tidak tahu bahwa yang kita salami adalah orang non-muslim. Ya, maksud anak itu beliau benar-benar terapkan dalam kehidupan. Mengucapkan salam kepada setiap muslim ketika bertemu. Baik. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim mengundangmu, maka datangilah undangannya. Ini hak, ya. Ini hak yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hak seorang muslim yang Allah bebankan kepada kita. Maka berusahalah untuk menunaikan hak ini. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepadanya. Berikan nasihat kepadanya. Tidaklah seorang muslim minta nasihat kepada yang lain kecuali memang dia membutuhkannya. Kalau kita bisa menasihatinya, nasihat. Semampu kita. Jangan sampai kita ya malah tidak memberikan nasihat kepadanya padahal dia sudah berusaha untuk minta nasihat. Berikan nasihat kepada saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Orang itu sangat membutuhkan masukan. Terutama dari orang-orang yang punya pengalaman. Karena nasihat ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh orang yang meminta nasihat tersebut. Makanya berikan ya nasihat kita kepada orang yang memintanya. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila saudara kita itu bersin lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca alhamdulillah, fashammithu, maka jawablah. Jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Subhanallah, anak waktu kecil ya, di desa anak, itu jarang melihat ada orang dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian dijawab orang lain dengan yarhamukallah. Itu jarang. Tapi alhamdulillah di zaman ini, sunnah ini banyak menyebar. Ya, alhamdulillah sunnah ini banyak menyebar. Walaupun demikian ya, di daerah-daerah itu masih belum tersebar dengan baik sunnah ini. Yaitu sunnah membaca alhamdulillah ketika bersin dan menjawabnya dengan yarhamukallah. Tapi yang berikutnya, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka antarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Ya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, di sini ada perintah wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguk. Menjenguk orang yang sakit para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, di antara adabnya itu jangan lama-lama. Menjenguk orang sakit itu sebentar saja. Karena kalau kita lama-lama menjenguk orang yang sakit, bisa jadi malah orang yang sakit itu terganggu. Bisa jadi malah terganggu. Maka ketika menjenguk orang yang sakit, kalau kita bukan orang yang khusus, bukan orang yang dekat banget dengannya, maka jenguklah sebentar.
Jenguklah sebentar. Jenguk, kemudian besarkan hatinya. Kemudian doakan dia dengan doa-doa kebaikan. Kasih hadiah. Kemudian setelah itu selesai. Pulang. Itu pahalanya sangat besar. Dan manfaatnya juga sangat besar sekali. Itu akan dikenang. Itu akan diingat. Baik. Yang berikutnya para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini asar dari Al-A'mash. Al-A'mash ini dari kalangan tabi'in. Al-A'mash rahimahullah mengatakan, "Kunna naq'udu fil majlis. Fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyam sa'alna anhu." Dahulu kami itu biasa duduk di majelis. Kalau kami kehilangan seseorang selama 3 hari, kok enggak kumpul, maka kami akan bertanya tentangnya. Fa in kana maridan udnah. Kalau ternyata dia itu sakit, maka kami akan menjenguknya. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, inilah ya hadis-hadis yang di dalamnya ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang yang sakit. Yang berikutnya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan pahala yang akan didapatkan oleh seseorang ketika seseorang menjenguk orang yang sakit. Namun karena waktu sudah masuk Isya, ya kita dengarkan azan dahulu. Kemudian setelah itu kita akan tambah beberapa hadis yang menjelaskan tentang pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, para jemaah sekalian rahimana Allah, yang berikutnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala yang besar yang didapatkan oleh orang yang melakukan akhlak ini, yaitu menjenguk orang yang sakit. Hadis yang pertama dari sahabat Thauban, budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban radhiyallahu anhu, beliau adalah budaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia terus berada di dalam taman dan memanen buahnya sampai dia pulang. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia selalu atau terus berada di sebuah taman dan dia memanen buahnya sampai akhirnya dia pulang. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang sedang menjenguk orang yang sakit itu pahalanya sangat besar. Seperti orang yang memanen buah di sebuah taman yang penuh dengan buah. Dia manen terus. Itu kiasan ya, kiasan bahwa buah itu adalah pahala. Dia terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dia pulang. Ini menunjukkan betapa banyaknya, betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan amalan ini. Hadis yang berikutnya dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslima 'aidan masya fi kharafatil jannah hatta yajlis." Barang siapa yang mendatangi saudaranya sesama muslim untuk menjenguk dia ketika sedang sakit, maka dia sebenarnya berjalan di sebuah taman sambil memetik buah-buahnya sampai akhirnya dia duduk. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Maka apabila dia duduk, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala menaungi dia. Fa idza kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Apabila amalan menjenguk orang yang sakit itu dilakukan di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang selalu bersolawat kepadanya sampai masuk waktu sore. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Apabila amalan menjenguk orang yang sakit itu dia lakukan di sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang bersolawat untuknya sampai masuk waktu pagi. Sampai masuk waktu pagi. Ya, 70.000 malaikat. Coba lihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Makanya dalam salah satu pendapat menjenguk orang yang sakit itu wajib. Karena memang ya besarnya manfaat yang didapatkan oleh seseorang darinya. Kalau dia menjenguk, ya tadi disebutkan di hadis yang pertama, seakan-akan dia memanen buah di sebuah taman yang penuh dengan buah-buah. Ketika duduk, ya rahmat Allah menaungi dia. Kemudian di sana ada 70.000 malaikat yang selalu mendoakan kebaikan untuk dia. Kalau waktunya dia pagi berarti sampai sore.
Kalau waktunya sore berarti sampai pagi. Ya, ini pahala yang sangat luar biasa bagi amalan menjenguk orang yang sakit. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridan, nada munadin minas sama." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka ada makhluk Allah yang memanggil-manggil dari langit, "Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Sungguh engkau melakukan kebaikan. Perjalananmu juga perjalanan yang baik. Dan engkau telah menempati tempatmu di surga. Maksudnya amalan ini benar-benar akan mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridan khada fir rahmah." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka sungguh dia telah menyelami rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jalasa 'indahu istanqa'a fiha. Dalam riwayat yang lain, hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Sampai kalau dia sudah duduk di samping orang yang sakit, maka dia istaqarra fiha. Dia benar-benar berada di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang berikutnya dari Harun ibn Abi Dawud ketika mendatangi sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Harun ibn Abi Dawud pernah mendatangi sahabat Anas dan mengatakan, "Ya Aba Hamzah, innal makana ba'idun wa nahnu yu'jibuna an na'udak." Wahai Abu Hamzah. Abu Hamzah ini panggilan Anas ibn Malik. Ya, kunyahnya. Orang Arab itu kalau dipanggil dengan kunyahnya senang. Dan merasa dekat dengan orang yang memanggil. Ya Abu Hamzah, sungguh tempat kita itu jauh. Tapi kami tetap senang datang ke sini untuk menjenguk. Farafa'a ra'sah. Akhirnya sahabat Anas ibn Malik mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda alaihi salatu wasallam, "Ayyuma rajulin ya'udu maridan." Siapapun orang yang menjenguk orang yang sakit, fa innama yakhudu fir rahmah. Maka sesungguhnya dia menyelam ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qa'ada 'indal marid ghamarathu rahmah. Apabila dia duduk di sampingnya orang yang sakit, maka rahmat Allah menaunginya. Qala faqultu ya Rasulullah, hadza lis-sahih alladhi ya'udul marid, fal maridu ma lahu. Maka aku pun mengatakan, sahabat Anas, aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, bagian ini atau kebaikan ini kan untuk orang yang sehat, yang menjenguk orang yang sakit. Lalu apa kebaikan yang didapatkan oleh orang yang sakit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhattu anhu dzunubuh. Orang yang sakit itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang sakit dan dia bisa sabar dalam menjalani ujian. Kalau dia tidak sabar, maka keutamaan seperti ini hilang dari dia. Ini bagi orang yang bisa sabar dalam menjalani ujian sakit, ya. Makanya kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, maka tidak ada pilihan yang baik kecuali bersabar. Kalau kita tidak sabar, itu pilihan yang buruk. Yang pertama, keutamaan ujian berupa sakit menjadi hilang dari kita. Yang kedua, kita berdosa. Yang ketiga, sakitnya ya tidak akan terpengaruh. Ya tetap sakit.
Kalau ujian sakit sudah mendatangi kita, kita sabar, kita tidak sabar, tetap kita sakit. Kalau kita sabar, banyak ya manfaat yang kita dapatkan dari sakit itu. Kita ketika sabar ada banyak pahala. Ketika kita sabar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar, ya, maka kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Beda dengan kalau kita tidak sabar. Ya, sakitnya tetap ada. Kemudian kebaikan-kebaikan dari sakit itu akan menjadi sirna, ya. Mungkin kebaikan dunia masih kita dapatkan, tapi kebaikan akhirat jelas ya akan sirna dari kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas di majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amalan yang sangat mulia ini, yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Dan karena waktu ya, kita akhiri kajian ini sampai di sini. Mohon maaf tidak ada waktu untuk tanya jawab. Insyaallah di majelis yang berikutnya pembahasan kita masih tentang akhlak yang sama, yaitu menjenguk orang yang sakit. Ya, mudah-mudahan nanti di majelis yang berikutnya ada waktu untuk tanya jawab ya. Barakallahu fikum. Nanti kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.